Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syarita Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okay guys, aku mendapat banyak request ataupun permintaan untuk aku react kepada video daripada Astro Arena, di mana dua pengacaranya iaitu Kish dan juga Faiz. Mereka ni ada buat satu segmen iaitu Bola Itu Live, dan mereka sebenarnya ada buat beberapa video berkenaan dengan Persib Bandung, dan video yang meletup adalah This is Persib Bandung, kerana mereka meliput sendiri perlawanan di Bandung guys. Jadi kita nak react kepada video ni guys. Video ni panjang guys hampir 50 minit dan mungkin aku akan skip beberapa. Dan video ni sebenarnya akan ada copyright, tapi tak apalah. Aku tak akan ambil kredit ataupun monetizekan video ni. Cumanya aku nak kongsikan aku punya reaksi kepada video ni. Video ni sangat eksklusif geng. Jarang-jarang sebuah channel berbayar ataupun bukan channel berbayar, siaran berbayar. Astro Arena ni adalah satu siaran berbayar. Dia macam video lah kalau di Indonesia. Di Malaysia kita panggil Astro Dan Astro Arena ni adalah salah satu daripada channel sukannya guys yang memaparkan sepak bola dan pelbagai lah. Okay guys, jadi mari kita sama-sama react kepada video ni guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom. Alright guys. Aku tanya dia basically why Persib is the best club kan? Okay, ini Boyan Hodak guys. Dia temu ramah guys Menemu Coach ramah. Boyan, why is Persib the best club in Indonesia? Why is the best club in Indonesia? Persib adalah manifesto sosial dan budaya kami di Sunda. Punya supporter basis terbesar Beckham, juga. guys. Persib mempunyai sejarah yang panjang dan tradisi juara yang cukup kuat. Persib Bandung dimiliki kalangan bobotoh maupun atas atau bawah. Dari saat lahir sudah diajarkan apa itu Persib, sehingga menjadi bobotoh dan berkembang seperti ini. Because they have around 15 million fans, which is more than any other club in Ibu Southeast emosional Asia. aku guys. Mau tidak mau, Anda lahir di Bandung, Anda akan menjadi seorang supporter Persib. Itu yang membedakan di Bandung dan tempat lainnya. Mereka berada di tepi padang guys. Budaya, warisan budaya dan prestasi. Persib itu dihidupi Kish, dan guys. menghidupi Mereka mengikuti jutaan pawai orang guys di Indonesia, tidak hanya di Bandung dan di Jawa Barat. Itu yang bikin Persib dan Jawa Barat itu saling menjiwai. Kish. Life experience. Selamat datang ke Persib Bandung. Selamat pagi Faiz. Selamat pagi di Kota Bandung, Kota Bandung yang guys. dingin Ini guys. dan nyaman. Apa perasaan hang? Saya teringat akan kata-kata yang kita jumpa di tengah-tengah kota Bandung dan juga diberitahu kepada kita oleh rakan-rakan Bandung. Tuhan menciptakan bumi Bandung ini ketika dia sedang tersenyum. Sekarang faham kenapa ayat itu wujud dan muncul, Kish. Ketika Tuhan sedang tersenyum. Indonesia adalah negara yang pada ketika ini memiliki 300 juta orang. 300 Negara juta yang orang. besar, banyak kepulauan yang besar, banyak bandar-bandar, kota-kota yang besar. Apa yang membuatkan kota Bandung ini kota yang Special, special? Bandung itu komunal, Komunal. budayanya kuat, intelektualitasnya tinggi, dan juga Bandung tuh terkenal sebagai kota yang guyup. Ibu kota sebuah provinsi, tapi kotanya tidak terlalu besar. Jadi antar komunitas tuh bisa berbaur bareng. Jadi tidak terkotak-kotakan, tidak heterogen gitu kalau Bandung tuh. Dari orang miskin, kaya, orang jalanan, pejabat, berbaur semua. Apresiasi terhadap keindahannya besar di sini. Musik, fashion, lanjut ya sepak bola, termasuk Persib Bandung. Pernah tak dalam hidup hang jumpa dengan perkataan yang merujuk kepada hati-hati dengan orang yang diam dan sopan? Kan? Orang Sunda, orang Bandung
terkenal dengan kesopanan, terkenal dengan hospitality, terkenal dengan kelembutan mereka. Mungkin karena daerahnya sejuk. Daerahnya sejuk, tidak ya. seperti Surabaya yang panas, Batavia yang panas. Batavia tu Jakarta jadi guys. lebih sopan, lebih ramah tamah, lebih someah kata orang Sunda. Buat someah namanya. Someah. Buat tamu-tamu itu begitu. Pun Mereka karena mesra saya rasa. Cuaca yang dingin kan jadi orang lebih nyaman, terus juga orang jadi lebih santai. Ide-ide kreatif jadinya muncul keluar, kemudian terejawantahkan di musik dan juga di fashion. Sebenarnya orang Sunda tuh terlalu sopan. Terlalu sopan dibandingkan orang-orang Indonesia lainnya. Jadi kadang mungkin banter-banterannya nggak sebegitu kuatnya, tapi sekali ya banter bisa jadi baper. Tahu baper? Istilah baper? Bawa perasaan. Iya, terbawa perasaan. Baper. Karena mungkin Jika ditekan-tekan, dia akan keluar. dia akan keluar. Every nation bawa yang perasaan, suatu ketika baper. dahulu ditawan oleh kuasa luar ataupun dijajah oleh kuasa luar, setiap negara tersebut akan ada lokasi-lokasi di mana bermulanya pemberontakan. Because for uprising to become mainstream, ia perlu terlebih dahulu memiliki titik permulaan. Bilakah waktunya orang Bandung itu ekspresif? Ekspresif ke? Oh ni guys, sejarahnya guys. Bila ekspresif? InsyaAllah ni bila guys peperangan ni. Bandung itu juga terkenal sebagai kota yang Resistant. melawan. Perlawanan. Kita punya Konferensi Asia Afrika, ya Pak. Masih ingat semua? Itu di Bandung. Juga ada Bandung Lautan Api. Istilah Bandung Lautan Api itu adalah perlawanan Bandung ketika rakyatnya membakar Bandung untuk memberikan perlawanan kepada penjajah Belanda. Boleh Awan ceritakan what happened in Patutlah 1946? Bandung Lautan Api. Setelah kemerdekaan, Jepang menyerah para sekutu, kemudian Belanda sebenarnya datang lagi juga untuk trying to taking control. Pada masa itu akhirnya persenjataan yang kemudian ada di wilayah Bandung Utara daripada kemudian diambil kembali oleh penjajah, rakyat Bandung kemudian memilih untuk membakar kotanya. Sebagai bentuk ataupun simbol ya daripada diambil oleh kolonial, lebih baik kita bumi hanguskan saja. Gitu. Banyak negara yang mempunyai titik hitam dalam sejarah mereka akan cuba untuk menutup sejarah tersebut. Akan cuba untuk menyembunyikan sejarah tersebut. Akan berasa sedikit segan dan malu kalau ada orang luar cuba untuk menanyakan perkara-perkara ataupun titik hitam ini dalam sejarah mereka. Tetapi tidak orang Bandung. Bandung Lautan Api kalau kita lihat sebagai suatu peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang menjadi sejenis apa ya namanya ya, dalam bahasa Inggris mungkin itu sejenis tonggak sejarah dalam bahasa Indonesia. Sejenis tonggak sejarah yang tidak dibahas ketika membahas sejarah Jawa Barat atau Kota Bandung. Jadi nama itu adalah nama yang otomatis hadir dalam setiap perjuangan. Ada lagunya, chant-nya juga tentang Bandung Lautan Api ada. Dan kalau kita lihat peristiwa sendiri, itu bagaimana masyarakat merasa perjuangan mereka, bagaimana caranya kelihatan membakar kotanya. Jadi benar-benar menjadi lautan api. Kalau kita lihat Bandung, ya kalau kita tarik sejarah ke belakang banget, memang Bandung memang dulunya danau, dulunya laut. Tapi yang dimaksud lautan api itu bukan laut air sama sekali, tapi laut api, laut perjuangan. Kebebasan itu mahal. Kebebasan itu mahal. Dan salah satu cara untuk mempertahankan kebebasan itu ya, kalau bahkan sampai harus membakar kota kita sendiri pun ya untuk demi kebebasan dilakukan. Sebenarnya pengingatnya di sana. After 3-year development of a 500-employee team with utilization of the latest Unreal Engine. Ini dia guys, Persib. Perjalanan ke Jalak Harupat ataupun ke GBLA. Persib itu muncul karena ke Jalak Harupat guys. Orang-orang pribumi itu tidak diajak main bola sama orang-orang Belanda yang sudah ada di Bandung. Makanya mereka membentuk perkumpulan sepak bola pribumi yang namanya BIPB pada tahun 1919 itu. Kemudian bertransformasi berubah menjadi Persib pada tahun 1934. Di Bandung juga dimainkan sepak bola. Tapi juga memang pada masa tersebut terpisah antara tim yang memang yang bermain adalah
Orang Belanda, orang-orang dari kolonial Belanda dan juga tim dari Bumi Putra ataupun orang Indonesianya. Bahkan pada masa-masa tersebut juga klub sepak bola itu jadi symbol of resistance dari perjuangan, guys. Dari bagaimana Bumi Putra tadi daripada orang Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda tidak bisa melakukannya itu di peperangan ataupun di parlemen, mereka melakukannya di padang lapangan. Iya, nampaknya wasit sudah menyebutkan peluit panjang. Ini bila, guys? Penonton pun kelihatannya tumpah ke lapangan. Tumpah ke lapangan, guys. Dengan Ini demikian Persib Bandung sejarahnya, akhirnya guys. tampil sebagai juara pertama. Juara dalam pertama. Kompetisi pertama Liga Danhil. 1937 diorang dah menang first title. Waktu tu bola sepak Indonesia strukturnya was very interchangeable, masih lagi zaman amatur, tapi 1937 diorang dah menang one trophy, 1961 diorang dah menang another trophy. The defining one aku rasa yang masih ramai orang lagi ada memori yang cukup kuat adalah 1986. Oh, Era 1986 Robbie Darwish, who is widely Robbie regarded Darwish, pemain terbaik sepanjang zaman, the GOAT of Persib Bandung. The GOAT of Persib Bandung. Of course, different people will have different opinions. Tetapi era dia 1986 tu dilihat sebagai satu era yang cukup luar biasa. But the real taste of serious success datang pada mid-90s. 1994 sehingga 1995 tu, 2 back-to-back seasons, Faiz, Persib menang. That was their first taste of back-to-back kemenangan Liga. Kemudiannya mereka terpaksa menunggu 20 tahun, hampir 20 tahun, Faiz, untuk menikmati kejayaan semula. Dan kejayaan semula itu datang pada tahun 2014 bersama dengan legenda mereka, Jan Jam. Dia kembali dan membawa pasukan memenangi semula kejuaraan Liga yang dah fully professional. Waktu itu Persib benar-benar selalu dijagokan setiap kompetisi. Dia bisa setelah 2 kali final di 83 dan 85, dia juara 86. Kemudian 89, 90 juara. 93, 94 juara lagi. Itu terakhir kompetisi amatir. Masuk ke kompetisi profesional di tahun 94, 95 itu back-to-back pertama dengan pelatih yang sama, Pak Indro Thohir. Jadi itu masa kejayaan di era amatir. Kalau di era profesional setelah Liga Indonesia, saya pikir dekade inilah di era 2024 sampai semoga masih panjang. 2024 sampai 34. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu. Ni Gabela, guys. Bukan Jalan Arupat. Tapi Gabela sekarang tengah renovasi, guys. Ini dia suasana, guys. Ini aku nak ni. Bila agaknya boleh sampai kemari. Kita terpaksa abandon kereta kita 2 km away. 2 km kena berjalan, guys. Bersama dengan penyokong. Sebab jam 2 km away. Malam ini akan menyaksikan rasminya kejuaraan back-to-back untuk pasukan Persib Bandung. Kali kedua selepas kali terakhir melakukannya bila, Kish? 1994, 1995. Dan pada ketika itu adalah peralihan daripada amatur ke profesional. Jadi ini adalah kali pertama dalam tempoh yang sangat lama untuk mereka merasmikan jadinya Persib Bandung sebagai back-to-back champion di sini. Jadi ia akan menjadi malam yang penuh emosi. Bukan saja untuk pemain yang bakal meninggalkan klub ini seperti yang anda sebut tadi, juga untuk pemain-pemain lain, juga untuk Boyan Hodak, juga untuk staff, juga untuk management dan juga untuk bobotoh yang paling penting sekali, Kish. Beautiful. Jom, let's go. Itu dia, guys. Puranya. Dalam 1,5 tahun lepas tahun, apa yang telah manusia daripada Croatia ini lakukan untuk Kota Bandung? Ceritakan. How much would you have in terms of savings by your retirement? How much can you really save per month? Even if you save, by the time... Bojan, to be very honest, is so unique. Kita sangat beruntung punya Bojan. Kenapa? Karena Bojan ini bagaikan lem, glue,
yang menyatukan antara manajemen dengan the whole Timbalan dressing CEO room. guys Karena dressing room itu Pak kan Aditya Putra ni. environment. It's a really unique environment. Dan gak semua orang itu understand how the dressing room works. Dia tuh seperti puzzle terakhir yang kita butuhin. Karena mungkin ya dia sudah lama tahu karakteristik Ahmad Asia Tenggara. Juprianto. Itu dia lama di Asia, 12 tahun kalau nggak salah, Iman. Di Malaysia berapa? 12 tahun ya. 12 tahun di Malaysia, dan dia tahu karakter orang Asia Tenggara itu seperti apa. Jadi pendekatan approaching dia ke pemain, baik personal maupun secara tim, itu yang tidak dipunya sama pelatih-pelatih sebelum dia datang gitu. Coach Bojan adalah pelatih yang I think the best. The best. He can like father, like friend. He good. Ya jadi pemimpin, jadi rekan, dan selalu jadi pemimpin juga. Bojan itu is not only a coach, but is also an advisor for the club itself. Pernah tanya beberapa pemain, memang Boyan melakukan simplicity terhadap banyak hal. Let's say dari segi taktis, dari segi how you approach the game, tidak rumit gitu, tidak rumit yang kemudian membuat pemain pun jadi senang dan juga tidak overthinking terhadap banyak hal. Saya rasa itu yang jadi salah satu faktor yang dilakukan oleh Boyan. Tidak over complex something gitu. Itu yang kemudian cocok mungkin dengan para pemain. Kalau hang ada human touch, guys, hang boleh berjaya kat mana-mana aja. Kerana dekat mana-mana tu semuanya hang bekerja dengan manusia juga. Human touch. Kalau Boyan hang Hodak cuma ada tactical acumen, kalau hang cuma ada tactical knowledge, kalau hang cuma ada technical knowledge, kalau hang cuma tahu meletakkan pemain ini di mana dan pemain ini di mana, kalau hang cuma boleh baca statistik, kalau hang cuma boleh menginterpretasikan statistik, itu tidak terkait dengan 11 pemain. Bukan, itu tak terkait dengan hati 11 pemain yang ada di atas padang itu. Dan Boyan Hodak adalah individu yang tepat untuk merangkul hati mereka terlebih dahulu, barulah perkara-perkara yang lain. Itu yang membezakan beliau dengan pelatih-pelatih lain di luar sana. Itu dia guys, suasananya guys. Saya Ada dah apa? pergi stadium guys, daripada umur 7 tahun. Sekarang 33, bermakna 26 tahun dah pergi stadium. Tapi kali pertama ada riot, lepas tu perlawanan dihentikan, lepas tu dipujuk oleh presiden kelab supaya jangan main merchant dan perlawanan dimulakan semula. I think it was a good gesture from pihak klub. Aku tak pasti siapa yang buat pengumuman, tapi ada yang datang. Manajemen lah. Manajemen meminta supaya bobotoh kekal tenang, jangan lakukan perkara yang dilarang, dan akhirnya memberikan ruang untuk perlawanan diteruskan. Let's go. Ini soal sejarahnya guys. Eruption yang hang dengar kat stadium sejurus lepas gol tu masuk is the most priceless thing in football. Satu saat sebelum itu, tempo macam ini. The moment the goal went in, it just... Faiz, half-time 1-0 kepada Persib. There was a late goal in that first half. Aku rasa that 45 minutes tadi tu was, dia rasa macam apa? Dia rasa macam a half that was so long. Disebabkan oleh banyak breaks in play, disebabkan oleh ada beberapa insiden chaos. But at the end of the day, benda yang mereka nanti-nantikan itu mereka dapat jaringan tunggal daripada tandukan Gustavo center back. Gustavo Franco menjadikan gol di minit ke-42, 3 minit sebelum babak pertama berakhir, dan kita tak sabar nak menyaksikan babak kedua pula selepas ini. Okay? Karena memang ada beberapa tahun di mana ada kebiasaan kalau Persib itu selalu choking, bahkan bottling ketika formatnya liga. Dan Boyan
memupus kutukan tersebut. Boyan juara ketika kompetisinya full juga. Mau bentuknya apapun, Boyan berhasil juara. Kalau bisa dibilang tim musim ini ya compang-camping. Badai cedera. We never play with our full team since the second match. Kita main full team hanya pertandingan pertama lawan Biak. After itu kita nggak pernah full team. Ganti striker hilang, pemain tengah hilang, back hilang, segala macam. Dia kasih kembali senyum yang mungkin orang waktu ketika juara 94 butuh 20 tahun untuk bisa juara lagi 2014. But Bojan always find a way out. He always find a way out. Dan collectively secara tim dia bisa bikin tim gather around. Even banyak perbedaan tapi dia bisa, yuk kita sama-sama mau jadi juara. We work together and then we go together toward the same direction. So he's solid. Kita mengetahui kalau semua ini bisa terjadi karena Boyan gitu. Ini merupakan kerja keras Boyan, kemudian Persib ada di tahap ini gitu. Bisa 2 kali juara back to back, bisa menangin liga full, ada banyak sekali hal-hal historis yang dia lakukan. Alright guys, itu dia. Separuh daripada video ni aku dah buat reaksi dan aku tak nak akan buat reaksi terus. Jadi teman-teman kena tunggu guys Aku akan buat reaksi penuh dalam video yang akan datang. Dan video yang separuh ni pun aku dah rasa macam awal-awal aku dah meneteskan air mata guys. Rasa macam terharu apabila ada satu video yang macam ni guys Memang menarik guys. Jadi teman-teman, nantikan video yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel ini. Alright guys, kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.